Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan di mata kuliah Teknopreneur 2, Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Sesi ini, di sesi ke-6, kita akan membahas mengenai fungsi manajemen operasional dalam Technopreneurship. Nanti ini kita akan bahas dalam 2 video, oke? Sudah siap ya? Oke, kita akan masuk ke manajemen operasional. Manajemen operasional itu mempunyai komponen-komponen. Ada komponen struktural dan juga komponen fungsional. Struktural terdiri dari bahan, alat-alat, mesin, tenaga kerja, informasi, dan lain-lain. Sedangkan komponen fungsional itu meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan manajemen perusahaan. Jadi, manajemen operasional merupakan bagian dari manajemen yang erat kaitannya dalam pengawasan, perancangan, pengendalian, kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan memproduksi barang atau jasa. Manajemen operasional itu adalah suatu proses pengambilan keputusan mengenai kegiatan produksi dalam rangka penggunaan sumber daya atau komponen struktural tadi ya, yang terdiri dari bahan, alat-alat, mesin, tenaga kerja, informasi, dan lain-lain untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan nantinya mencapai sasaran. Sasaran yang dimaksud adalah tepat jumlah, tepat guna, tepat waktu, tepat mutu, serta alokasi biaya yang efektif dan efisien. Maksudnya tepat jumlah. Contohnya kita memproduksi suatu baju, let's say seperti itu. Kita tepat jumlahnya adalah kita sasarannya kita kepengen memproduksi 100 baju dalam sehari contoh. Tetapi kalau kita produksinya itu hanya 80, berarti itu tidak tepat jumlah. Pesanannya 1.000, kita hanya bisa memproduksi 800, berarti itu tidak tepat jumlah. Ada yang salah, maka itu yang harus nantinya dicari sumber masalahnya oleh manajemen operasional, oleh manajer operasional. Cari kenapa ini kita itu sasarannya 100 atau 1.000, kenapa kita cuma bisa 80 atau 800. Paham ya? Kemudian tepat waktu. Kenapa penting tepat waktu sebuah produksi? Contoh tadi, kita perusahaannya adalah perusahaan baju. Kita pabrik baju, kita membuat baju. Kita targetnya lebaran gitu kan orang-orang pakai baju dari kita dong gitu. Kepengennya seperti itu. Maka produksinya itu harus 2 bulan atau 1 bulan sebelum Ramadan, sebelum puasa, itu harus sudah dipromosikan dan sudah mulai didistribusikan. Kenapa? Karena orang kan berarti nantinya akan mencari pada saat awal-awal puasa, kemudian paling enggak orang udah mulai browsing-browsing nyari informasi. Oh, aku mau baju ini. Terus pas mereka cari, memang sudah sampai ke distributornya, ke dalam toko-toko online ataupun offline tuh sudah ada. Jadi orang tinggal pesan. Tapi kalau kita produksinya molor-molor mendekati Lebaran, H-5 kita baru distribusikan, promosinya udah dari kapan tapi orang nyari barangnya nggak ada, ya orang kan kecewa nanti akan terlanjur beli ke tempat lain. Atau bahkan lebih parah, kita baru selesai produksi itu H-5 kan, berarti belum promosinya, belum yang lain, orang-orang udah terlanjur beli. Maka nantinya kita penjualannya tidak akan mencapai target. Karena apa? Orang udah terlanjur beli padahal kita kepengennya itu baju gamis abaya ini dipakai oleh para wanita-wanita untuk berlebaran, contoh seperti itu. Nah, jadi harus harus sesuai dengan tenggat waktu ya, ada targetnya ya kalau kita bikin sesuatu. Ini gunanya manajemen operasional. Kenapa harus manajemen operasionalnya beres? Itu karena ada target-target harus barang-barang ataupun produksinya kita itu harus tepat waktu. Juga tepat mutu. Contoh jangan sampai kita produksi ada baju yang sudah oke nih bajunya lolos quality kontrolnya. Kemudian ada juga yang kancingnya bedeh atau mungkin posisi kancingnya tidak sesuai. Kemudian ada juga yang kainnya brodoli dan lain-lain. Nah, ini kan berarti tidak tepat mutu ya. Nah, ini adalah area dari manajemen operasional untuk memastikan bahwa produksinya, hasil produksinya itu tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, serta alokasi biayanya ini efektif dan efisien. Oke, paham ya? Bisa dipahami ya teman-teman? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman bisa drop ke WA saya. Kemudian nanti kita akan bahas di pertemuan offline kita. Kita akan bahas juga di dalam diskusi. Oke? Oke, kita lanjut dulu untuk memudahkan teman-teman memahami tentang manajemen operasional itu intinya ada input, ada proses, ada output.
Input itu ada raw material, ada labor atau SDM atau pegawainya, kemudian ada mesin, ada energi, ada money. Kemudian proses, ada penciptaan, membentuk, membuat, merakit, mentransformasi, mengkonversi atau mengubah. Nah, di sini apakah semua pabrik itu harus melalui semua proses ini? Tentu tidak. Semua pabrik itu tergantung kembali lagi ke produknya apa dulu. Nah, kalau pabriknya kita cuma merakit aja berarti ya prosesnya hanya merakit. Tetapi kalau produknya kita itu pabrik mie berarti ya kita mulai dari menciptakan dari mengolah dulu ya dari inputnya itu mengolah dulu kemudian kita jadikan sampai mie dalam kemasan gitu ya. Nah, di dalam input dan proses ini ada penambahan value added atau nilai tambah. Nantinya akan keluar sebuah output berupa barang atau jasa. Inilah yang disebut dengan produktivitas. Paham ya teman-teman ya? Ada input, ada proses, keluar output. Paham ya? Ini yang disebut dengan produksi. Nah, di sini nanti teman-teman juga ada terkait dengan ruang lingkup manajemen operasional biar teman-teman juga bisa lebih paham, bisa dibaca juga di slide-nya di Siraka ataupun di Google Classroom. Nah, kemudian di sini juga ada tanggung jawab manajer operasional. Ini juga salah satunya adalah strategi tata letak. Nanti kita akan bahas juga seperti apa strategi yang bisa dipilih oleh manajer operasional agar produksinya itu lebih efisien dan efektif. Kemudian, nah ini pengambilan keputusan strategis pada manajemen operasional itu didukung oleh berbagai teknik, alat, sampai dengan software yang mampu memudahkan manajer operasional mengambil keputusan terbaik dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dikelola. Kemudian peran vitalnya manajemen operasional dalam teknopreneur itu salah satunya adalah meminimalisasi pengeluaran biaya tidak terduga dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan secara bertahap. Karena apa? Dengan manajemen operasional yang baik, maka kita akan bisa mempunyai gambaran besar seperti apa perusahaan kita atau pabrik kita. Kalau ada biaya-biaya yang tidak terduga, maka kita bisa runut, kita bisa cari sumber masalahnya kenapa. Oh, ini karena ternyata kurang mesinnya di sebelah sini, di titik A. Maka kita tambahkan mesin. Setelah kita melalui evaluasi ya. Oh ternyata di sisi B ini selalu quality controlnya salah. Oh mungkin di sini SDM-nya yang perlu kita tambah. Jadi SDM yang tadi di mesin A karena sudah bertambah dan ternyata tidak terlalu memerlukan pengawasan yang detail, maka kita pindahkan SDM-nya ke titik B. Nah seperti itu. Itu jadi cara kita untuk meminimalisasikan pengeluaran biaya-biaya yang tidak terduga atau juga meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Itu adalah salah satu atau salah dua peran penting, peran vital dari manajemen operasional. Di sini ada macam-macam produksi berdasarkan proses penghasilan output, ada continuous proses dan ada intermittent proses. Teman-teman bisa lihat juga dari Siraka ataupun dari Google Classroom. Kemudian di sini juga ada macam-macam sistem produksi berdasarkan tujuan operasionalnya. Kembali lagi ke tujuan operasional masing-masing perusahaan atau masing-masing pabrik. Ada yang engineering to order. Jadi pembuatan pemesanannya itu produsennya itu diminta untuk membuat produk mulai dari proses perancangan. Ada juga assembly to order. Ini berarti produsen itu sudah mempunyai standar dan juga modul. Kemudian si pembeli itu meminta dirakit produknya itu sesuai dengan prosedur yang sudah dimiliki oleh perusahaan itu. Contohnya adalah pabrik mobil. Kemudian juga ada yang pabrik-pabrik itu make by order, make to order atau MTO ya. Jadi produsen ini menyelesaikan pekerjaannya kalau memang sudah ada pesanan akhir. Baru mereka bikin. Tetapi ada juga yang pabrik-pabrik yang bikin make to stock. Jadi mereka memang memproduksi barang itu diselesaikan sebelum ada pemesanan. Mau ada pemesanan kayak mau enggak kayak pokoknya mereka sudah bikin. Contohnya adalah pabrik ini ya consumer goods ya seperti sampo, sabun, kemudian juga ada pabrik mie gitu. Itu ada kayak nggak ada pemesanan kayak pokoknya tetap aja mereka punya stok dan ngisi untuk kebutuhan pasar seperti itu ya. Itu tergantung kembali lagi kepada pabriknya mau bikin apa, mau produksinya seperti apa, kepengennya tujuan operasionalnya itu apa gitu. Oke, sementara video yang pertama kita cukupkan di sini dulu. Sampai ketemu di part yang kedua ya.